Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa, serta bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memberikan keselamatan, memberikan kesehatan. Apa nikmat yang lebih hebat daripada kesehatan? Duit banyak tidak akan terasa indahnya kalau badan sakit-sakitan. Orang angkat derajat kita dalam bentuk pangkat juga tidak akan bisa dinikmati kalau sekiranya badan sakit-sakitan. Punya istri baru tapi sakit, saya pikir lebih baik punya istri baru tak sakit. Setuju tidak itu? Maksudnya yang disetujui yang mana ini? Tak sakitnya atau istri barunya? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, indahnya baru kalau kita sehat. Walaupun kehidupan kita kelihatan mewah, tapi kalau sakit, indah hilang, hilang nikmat kemewahan itu. Dan hari ini kekhawatiran itu terus menyelimuti kita. Dari hari ke hari kita pikir penyakit itu akan berkurang, tapi ternyata semakin bertambah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Januari tahun 2021 ini boleh disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan bagi umat Islam, terutama yang berada di Indonesia. Karena di 15 hari pertama saja ada 14 orang ulama yang wafat dalam bentuk yang sama, hanya dalam jangka 14 hari. Itu artinya boleh dikatakan setiap hari ada ulama yang wafat. Tanggal 1 Januari meninggal Habib bin Muhammad Al-Kaf. Juga di hari yang sama ada lagi ulama yang meninggal, Muhaimin Asnawi yang dari Magelang. Dua ulama satu hari itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari berikutnya meninggal lagi Abdullah Nahrawi, Kiai Haji Abdullah Nahrawi. Ini rata-rata mereka pimpinan pondok pesantren. Jadi nampaknya sekarang ini pimpinan pondok pesantren itu jadi incaran. Bukan incaran orang gila, incaran malaikat maut. Kemudian pada tanggal 4 meninggal lagi Muhammad Najib Abdul Qadir, juga seorang kiai, pimpinan pondok pesantren. Tanggal 5 meninggal pula Muhammad Sa'i. Tanggal 9 meninggal lagi. Ini sudah mulai tak nampak tulisannya.
Ini cerita-cerita meninggal ini memang agak takut kita ini. Tanggal 9 meninggal lagi Muhammad Nurudin di Bangkalan. Dan juga di hari yang sama ada lagi Abu Bakar bin Salim, juga ulama. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 ada ulama yang wafat. Tanggal 11 ada ulama yang wafat. Tanggal 12 juga ada ulama yang wafat. Tanggal 14 lagi ada yang wafat. Kemarin kita dengar, ya seperti yang kita tahu, Syekh Ali Jabir. Beliau ini fenomenal karena beliau banyak bertemu dengan umat Islam di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa kali dia datang ke Riau, kemudian menyampaikan pengajian di berbagai macam tempat, memberikan dukungan untuk tahfiz Al-Quran. Bukan hanya yang berbentuk pondok, tapi yang rumah-rumah pun, kalau dia mengajarkan tahfiz Al-Quran, almarhum Syekh Ali Jabir begitu memberikan dukungan. Karena itu publikasi terhadap beliau cukup luas. Maka ketika beliau wafat, itu seolah-olah ada sesuatu yang besar yang telah hilang dari masyarakat Islam atau umat Islam di Indonesia ini. Dan kemarin tanggal 15 juga ada ulama yang wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya ada sesuatu penting yang hilang dari kita, itu pertanda bahwa kita berada di dalam bahaya. Hujan lama tidak turun, itu menandakan bahwa akan terjadi kekeringan. Di tempat kita sering dilanda asap karena kebakaran. Antara hujan dan suburnya tanah itu merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Karena itu petani kalau sudah tidak hujan hatinya risau. Karena mereka tahu ini bakal terjadi kekeringan. Kalau kekeringan terjadi, maka semua yang mereka tanam itu akan musnah, akan mati. Lalu kalau Allah mengambil para ulama dari negeri ini, satu demi satu diambil. Ada yang memang sudah tua, ada juga yang masih produktif dan masih muda, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita renungkan satu ucapan Nabi berkaitan dengan wafatnya para ulama ini. Innallaha la yaqbil ilma. Allah tidak mengambil ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan cara mengambilnya dari akal para hamba. Jadi cara Allah menghilangkan ilmu itu bukan yang di sini Allah cabut, bukan yang di kita serekam itu yang Allah kurangkan. Tapi kata Nabi, cara Allah mengambil ilmu atau mengurangi ilmu dari manusia, yaqbidul ilma, yuqbadul ilma biqabdil ulama. Caranya dengan mengangkat, dengan mengambil para ulama. Kalau para ulama sudah tidak ada, maka yang tersisa tidak ada yang lain kecuali orang-orang fasik, orang-orang jahil. Ittakhadhan nas ru'asa juhala. Akibatnya nanti pemberi fatwa itu dirujuk oleh manusia orang-orang jahil. Diangkat manusia orang-orang tak berilmu. Kalau orang-orang yang tak berilmu sudah diangkat, maka dia akan berfatwa sesuai dengan kejahilannya. Dia akan menyebutkan apa saja, tapi bukan berdasarkan ilmunya, melainkan berdasarkan kejahilannya. Nah, ini kan sesuatu yang amat kita khawatirkan. Sementara ilmu itu kita butuh. Dia sebagai panduan hidup. Lalu kalau orang-orang berilmu sudah tidak ada, yang ada cuma orang-orang jahil, mau diarahkan kemana kehidupan kita ini? Jadi ini sepertinya satu peringatan, terutama bagi kita umat Islam di Indonesia. Apakah ini memang akibat dari sikap kita? Kita harap tidak.
Karena kalau sudah dari sikap kita, berarti ini adalah teguran untuk kita, atau mungkin ini adalah balasan bagi kita. Karena kita tahu bahwa situasi di negeri kita ini sekarang ini berbeda betul. Ada situasi yang tidak nyaman. Orang-orang yang tadinya kita sebutkan itu seolah-olah diletakkan dalam posisi yang tidak nyaman. Akhirnya daripada mereka menghadapi masalah, mungkin Allah ambil satu demi satu. Hari ini ambil satu, ini besok tidak tahu ini siapa lagi yang akan Allah ambil. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada lagi orang berilmu, yang tinggal yang fasik. Orang fasik itu orang yang buruk perangainya. Orang yang tak salat itu disebut dengan orang fasik. Bapak-bapak yang suka main domino, taruhan, bukan cuma sekadar bolak-balik batunya gitu. Kalau bolak-balik batunya saja mungkin belum sampai pada peringkat fasik. Kan ada juga batu itu yang hanya dibolak-balik karena warnanya cantik, seperti agar-agar yang ditabur Mrs. Ceres di atas. Kalau cuma sekadar bolak-balik mungkin tak ada masalah. Tapi kalau sudah taruhan, itu fasik. Karena taruhan itu masuk kepada bab judi. Ya, soal apa jenis taruhannya itu nanti. Yang penting kalimatnya taruhan. Ada taruhannya jepit telinga. Jadi masing-masing peserta disuruh membawa jepit jemuran istri dari rumah. Nanti kalau kalah jongkok sambil dijepit telinganya. Ada juga taruhannya bayarkan kopi ginseng. Apakah itu judi? Iya. Orang yang melakukannya disebut dengan orang fasik. Orang meninggalkan agama disebut dengan orang fasik. Orang yang tak salat disebut dengan orang fasik. Dan dalam kalimat fasik ini ibu bapak jangan sepelekan. Karena bahkan ada ulama memandang bahwa buruknya kefasikan itu dia tidak boleh dijadikan sebagai wali kepada anaknya yang menikah. Sampai-sampai begitu tercelanya fasik itu dalam pandangan sebahagian ulama. Karena Nabi bilang begini, tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya waliyun adil. Seorang wali yang adil. Adil di situ maksudnya karakter dan perjalanan hidupnya itu baik, akhlaknya baik. Lalu kalau dia tidak baik, lawan dari adil itu, maka yang tak baik ini tak boleh menurut sebagian ulama menjadi wali nikah. Hilang hak gara-gara itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah ulama-ulama semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal orang-orang seperti itu, maka nanti yang begitulah yang akan memberikan fatwa kepada manusia. Yang begitulah yang memberikan pandangan. Kalau sudah orang jahil, orang fasik, dhal wa adallu, maka dia sesat dan juga ikut menyesatkan orang lain. Betapa khawatirnya kita kalau kita berjalan lalu Google tidak dapat diakses. Google Map maksud saya. Padahal petunjuk jalan kita ada di Google Map itu, iya kan? Setiap kali mau berjalan jauh, Google Map. Google Map, walaupun kadang-kadang sekarang diingatkan hati-hati dengan Google Map, karena Google Map sudah mulai dijangkiti jin. Di Jawa banyak orang diarahkannya, tiba-tiba begitu keluar ternyata di dalam kolam renang. Entah bagaimana mobil bisa sampai ke situ katanya. Kita tidak pernah mencoba naik mobil di kolam renang. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan saja. Google Map itu kita butuh. Nah ketika kita berjalan, itu duluan yang kita buka. Tengok Google Map. Oh perjalanannya sekian, keloknya begini. Udah ada suaranya, ada panduannya di situ. Betapa khawatirnya kita ketika Google Map ini tidak bisa diakses. Lalu kalau begitu, ini Google Map ini cuma menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh untuk jalan ini, jalan yang abstrak ini. Kalau jalan hidup yang ternyata lebih perlu, itu kita lebih membutuhkan para ulama. Lalu bagaimana kalau Allah tidak sisakan kecuali orang-orang jahil dalam kehidupan kita? Maka beberapa waktu yang lalu
abang ipar saya nelpon, katanya ada saran dari seorang laki-laki supaya di tempat dia itu disembelihkan kambing dan kemudian berdoa bersama. Saya tanya, masalahnya apa? Menyembelih kambing itu babnya banyak. Ada menyembelih kambing itu cuman sekadar makan-makan, itu bagus, dan akan lebih bagus lagi kalau saya diundang. Ya kita kan juga nggak nolak Bapak Ibu, makan kambing masalahnya. Yang kedua ada akikah, boleh, memang disunnahkan. Yang ini bagaimana? Kata beliau, di tempat kita ini kan sering terjadi kecelakaan, dan akibat dari kecelakaan itu banyak yang mati. Ada kecelakaan di jalan, ada kecelakaan tenggelam dan lain sebagainya, banyak yang mati. Nah, ada yang berfatwa ini terjadinya kecelakaan hingga banyak yang mati, mungkin, pakai kata-katanya boleh jadi begitu, ini ada sesuatu di negeri ini. Lalu untuk menenangkannya, sembelih kambing dan doa bersama. Saya tanya beliau, yang menfatwakan seperti itu siapa? Dia balik bertanya, Haji, dia panggil Haji dengan saya. Haji kenal tidak dengan, disebutnya satu nama yang dulu setahu saya tukang sinso. Tahu Bapak Ibu sinso? Jadi waktu saya dulu masih kecil-kecil, itu terdengar sore-sore pulang-pulang dia naik motor, ada sinso di belakangnya, dan selalu disapa, "Bang." Iya. Tukang sinso yang dia tahu batang pohon ke batang pohon, berapa besar, bagaimana cara menumbangkan, bagaimana cara mengeluarkannya dari hutan. Sekarang dia berfatwa tentang ibadah. Katanya sembelih kambing, doa bersama, insya Allah. Ini pakai insya Allah ini biasa ini Bu Bapak. Orang dusta pun pakai insya Allah sekarang itu. Kita ada undangan, Bapak datang, dah jelas dia tak akan datang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah juga. Insya Allah akan hilang. Ini namanya alam sudah terbalik. Orang yang tidak punya ilmu sama sekali ditanya tentang fatwa apa yang dia buat, dan bahkan sebahagian berfatwa dengan apa yang harus dibuat oleh masyarakat. Anehnya dari fatwanya itu, sebagian besar masyarakatnya ikut. Menyumbanglah mereka ramai-ramai beli kambing. Saya bilang jangan ikut, tapi kami nanti dikucilkan. Lebih baik dikucilkan daripada menyesatkan begini. Iyalah, agak loma pula kalimatnya yalah tu. Kayaknya takut pula dia kalau tidak mengikuti. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan terjadi bila para ulama itu tidak lagi ada di tempat kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan hilangnya para ulama ini menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung zaman. Sebenarnya sudah lama Nabi menyebut bahwa kehidupan alam ini sudah di ujung. Bahkan ketika beliau masih hidup, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi juga diperlihatkan bahwa kehidupan alam ini juga berada di penghujung. Dan dalam banyak hadis Nabi juga menyebutkan bahwa ini adalah penghujung zaman. Tanda-tanda bahwa kita berada di penghujung zaman itu akan terjadi, kata Nabi. Dan normalnya memang kalau sudah berada di ujung, itu efek-efek itu banyak sekali muncul. Kalau durian sudah mau habis musimnya, apa tandanya? Ini saya nanya nih Bapak Ibu, apa tanda durian bahwa sudah mau habis musimnya? Dia mulai kecil-kecil, harganya mahal-mahal, akan semakin banyak penipuan karena kena harga mahal, dia harus tetap dijual. Penipuan akan semakin banyak, suplai durian akan semakin sedikit. Apa lagi? Ya banyak betul kita cerita tentang durian, nanti kepengen pula.
Begitu juga setiap musim itu akan ada efeknya ketika dia berada di akhir. Lalu kalau dunia ini pun berada di akhir, kata Nabi SAW, akan muncul gejala-gejala. Salah satu di antaranya adalah orang-orang berilmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu akan mati. Orang-orang berilmu itu akan dicabut nyawanya. Sampai kata Nabi, yataqarabuz zaman. Masa zaman-zaman itu akan berdekatan. Wa yuqbadul ilma. Allah akan ambil ilmu dari para ulama. Wa tadharul fitan. Dan dari ilmu yang sudah diambil tinggal orang-orang jahil. Fitnah akan muncul di mana-mana. Fitnah ini maksudnya bukan menuduh orang. Itu fitnah dalam budaya. Tuduh si fulan ngambil sendal sementara tidak. Itu fitnah dalam budaya. Ya memang dalam bahasa kita itu dipakai fitnah juga. Hingga ada yang bilang al-fitnah asyaddu min fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan karena buat malu. Tapi sebetulnya makna fitnah di dalam agama ini punya arti yang sangat luas. Terjadinya keburukan akhlak, terjadinya kebobrokan para pemimpin, munculnya perilaku-perilaku yang tidak bermoral, mulai dari orang-orang yang terpercaya sampai kepada masyarakat rendahan. Semuanya melakukan perkara yang tidak bermoral. Itu disebut dengan fitnah. Pembunuhan banyak di mana-mana. Dan kalau kita pikir yang disebutkan Nabi ini, rasa-rasanya ada di depan mata kita semuanya. Setuju tidak itu? Bukan di depan mata saya, di depan mata kita. Bapak Ibu masih nampak? Masih nampak saya di sini? Karena sudah pada nunduk aja bawaannya. Ini mungkin menghayati akhir zaman ini boleh jadi ini. Ini kalau orang sudah mulai menghayati itu biasanya memang bawaannya nunduk aja. Muncul kerusakan di mana-mana. Sekarang kita mau mulai dari mana menyebutnya? Ada kerusakan. Kita sebut pendidikan. Mungkin materinya nggak rusak, tetapi lembaga dan kemudian lingkungannya betul-betul mengkhawatirkan kita. Di pemerintahan sama. Bayangkan saja ada orang bisa menangguk di air keruh. Ketika pandemi sedang merebak-rebaknya, orang banyak putus kerja, abang Gojek mati-matian mencari pelanggan. Orang-orang yang berjualan menunggu datangnya pelanggan, tak datang-datang karena memang mereka tidak boleh keluar. Selain itu duitnya nggak keluar. Semuanya tertahan. Tapi ada orang yang menangguk di air keruh, mengutip setiap bingkisan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun jumlahnya 10.000, tetapi dikali 2 juta. Kesimpulannya menjadi 17 juta, 17 miliar. Ini adalah momen paling perih Bapak Ibu. Kehidupan sedang susah, orang-orang menderita. Sampai-sampai di awal-awal dulu pernah ada orang mengirimkan messenger dengan saya, Ustadz tolong saya. Waduh, saya juga bingung karena saya sudah hampir-hampir harus ditolong. Cuman karena kita nggak mau memperlihatkan bahwa kita harus ditolong, masih saya tanya, apa yang bisa saya bantu Pak? Ini sebenarnya tawaran dalam bahasa kerennya minta sisik kalimbe namanya nih. Tahu minta sisik kalimbe? Gak mungkin lele itu memberikan sisik. Kalau mau minta dengan ikan paus. Oh, ikan paus juga gak ada sisik Bapak Ibu ya. Dia bertanya, tolonglah saya Ustaz. Saya tanya, apa yang perlu saya tolong? Disebutnya anak saya berdagang di stasiun kereta api. Baru saya terkejut, di mana stasiun kereta api? Bapak di mana sekarang? Di Bogor. Alamak, di orang Bogor minta tolong ke Riau.
Saking suntuknya pemikiran, apa nggak ada orang di Bogor itu? Jakarta sedemikian luas, 16 juta kota metropolitan. Sebelahnya ada Bogor, minta ke Riau. Orang Riau juga sudah morat-marit. Dan yang lebih morat-marit itu yang menerima SMS itu. Udah hampir disambung-sambung nafas. Penderitaan luar biasa hebat. Orang-orang putus bekerja. Sampai-sampai bank yang kemarin itu normal perjalanan kasnya dari duit pinjaman masuk dengan kembali dengan normal, mereka membuat satu kebijakan, gak usah dituntut bayaran 1 tahun. Kalau tidak dibayar Bapak Ibu, bagaimana cara mereka membayar pegawai-pegawainya? Bagaimana mereka membayar dana operasionalnya? Itu akan sangat rumit sekali kehidupan. Tapi di tengah-tengah kerumitan itu ada yang mengambil manfaat. Bingkisan diambil 10.000 satu bingkis, dapatlah dia 17 miliar. Ini cocoknya orang diapakan ini? Ganas sekali itu Pak. Yang sederhana-sederhana, agak sederhana sedikit. Ini kayaknya cocoknya nih, ikat, jepit hidungnya dengan jepit jemuran istri tadi itu. Tutup mulutnya sebelah itu. Aneh memang, padahal kita titipkan kepercayaan kepadanya. Jadi kalau sudah seperti ini, Nabi pernah menyebutkan kalimat itu di dalam hadisnya. Sogok menyogok akan sangat banyak. Orang-orang yang amanah sulit dicari. Yang tampil itu orang-orang yang selalu berkhianat kepada bangsanya. Di saat itu kalian sudah berada di penghujung zaman. Menteri sosial mengkorupsi dana sosial. Akan kacau itu. Aneh. Itu di bagian kementerian, bagian kepemerintahan. Yang lain juga begitu. Pembunuhan banyak di tempat kita ini. Seolah-olah agama nggak ada harga manusia. Mudah sekali orang membunuh itu tanpa banyak pikiran. Kayaknya mereka tidak berpikir bahwa membunuh ini sebuah dosa yang akan menyeret mereka ke neraka jahanam. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Hingga ketika pembunuhan terjadi, banyak yang mengecam. Apa nggak takut ke neraka? Masalahnya mereka nggak percaya dengan neraka itu. Apa nggak takut kepada Tuhan? Nggak ada Tuhan itu dalam pandangan mereka. Yang ada hanyalah kehidupan dunia ini semata. Ada yang dimutilasi masuk karung, letakkan di bawah di dalam semak-semak, ditemukan sudah terpotong-potong. Ada yang ngapung di sungai, ada yang bermalam di hotel, lalu kemudian tidak bangkit lagi. Yang membunuhnya sudah pergi. Setiap hari yang seperti itu juga kita dengar. Nabi menyampaikan yataqarabuz zaman, masa ini akan semakin lama semakin dekat. Dan muncullah gejala-gejala bahwa tanda kalian berada di akhir zaman. Yang pertama kata Nabi, yuqbadul ilma, Allah mencabut ilmu dari negeri kalian. Para ulama akan diambil oleh Allah. Dan kemudian muncul fitan. Fitan itu fitnah, bunuh-bunuhan. Orang saling membenci, orang saling ingin menguasai. Dan kita ini ibu bapak berbakat betul untuk itu. Sangat berbakat. Jangan bilang orang Indonesia ini tak berbakat. Berbakat betul. Kadang kita bangga dengan jumlah kita yang banyak, kekuatan kita yang katanya hebat. Nomor 12 militer kita di dunia. Militer yang nomor 12 bangsa kita. Bangsa yang paling mudah disogok, mudah diadu. Saya tidak pernah mempelajari sejarah itu secara betul-betul. Tetapi ada tanda tanya, apa ya yang membuat Belanda itu kok bisa lama di Indonesia ini? Berapa lama Belanda menjajah kita? 350 tahun. Berapa nenek tuh? Nenek, di atasnya lagi nenek, di atasnya lagi. Masa nenek juga namanya? Sementara ke bawah anak, cucu, cicit. Di bawahnya lagi cecet. Lagi beberapa generasi kita dikuasainya. Hebatnya Belanda itu.
350 tahun. Berapa orang nenek kita yang mengalami penjajahan itu? Jadi saya berpikir, ini agak mungkin menghayal ketika duduk tuh, apa sebab Belanda tuh kok kuat ya? Kenapa dia bisa menjajah bangsa yang katanya sangat besar ini 350 tahun? Dicarilah penyebabnya. Pertama dicari berapa tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia. Belanda itu jumlah penduduknya saja sekarang cuma 16 juta. Sekarang kita berapa? Kalau datang orang Belanda itu sekarang semuanya kemari kita tolok lawannya. Dengan jumlah 230-50 juta nih. Kuat kita melawannya. Kita kerumuni dia macam semut. Tapi kenapa dulu kok nggak berkutik? Pertama, mereka punya ilmu. Kita punya badan. Mereka menembak dari jauh, kita mengejar dengan pisau. Pisau dapur di bawah. Bukan menghina, tidak, tetapi itulah yang menyebabkan kita itu kurang. Akhirnya dari dulu ilmu ini sudah mulai dicabut. Yang kedua, orang-orang kita itu mudah sekali diadu-adu. Coba angkat tangan orang Sumatera Barat. Semuanya Sumatera Barat. Saya balikkan pertanyaannya kalau begitu. Selain orang Sumatera Barat angkat tangan. Berarti Sumatera Barat semuanya. Kalau begitu pertanyaan lanjutan, kenapa Imam Bonjol bisa kalah? Tonton tahu berapa banyak orang Belanda yang datang ke Sumatera Barat? 1.200 orang cuman. Orang Sumatera Barat berapa banyak? Jutaan. Kenapa orang Sumatera Barat Imam Bonjol bisa kalah? Tidak dilindungi oleh orang Sumatera Barat yang jutaan. Datang 1.200 Belanda. 1.200 Belanda itu kalau diecer dari Pekanbaru sampai ke Bukit Tinggi bisa kita sikat satu-satu. Tapi kok bisa dia membunuh Imam Bonjol? Yang membunuh Imam Bonjol itu bukan Belanda, orang Sumatera Barat sendiri. Coba angkat tangan Sumatera Barat. Angkat tangan satu. Harus diakui memang yang membunuhnya orang Sumatera Barat sendiri, dicampur dengan orang Jawa. Lengkaplah pasukan itu 6.800 orang. 1.200 Belanda, sisanya orang Jawa, orang Madura, dan orang Sumatera Barat sendiri. Sedikit mereka, tapi disuapnya, dimusinya mulut kita. Itulah karakter orang Indonesia ini. Jadi jangan bangga-bangga betul bahwa kita ramai. Picu sedikit sudah selesai. Kita bantai-bantaian. Enggak usah dengan orang lain, kita sendiri. Lalu kata Nabi, wa tazharul fitan, fitnah akan muncul di mana-mana, wa yalqasyuha, dan Allah letakkan di dalam hati manusia sifat pelit, cinta harta benda. Hingga orang tidak mau berbagi. Orang ingin hidup sendiri. Maka muncullah istilah Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kaya merasa tidak perlu membantu yang miskin, bahkan mengambil manfaat dari orang miskin itu. Sama persis seperti Qarun ketika hidup. Apa urusan kami dengan kemiskinan kalian? Kalau memang kalian mau diberi oleh Tuhan makan, biar dia yang beri. Itu bukan tanggung jawab kami. Orang kaya akan diletakkan oleh Allah di dalam hatinya syuh. Syuh itu artinya pelit tingkat tinggi. Kalau pelit tingkat rendah, kiki namanya. Bahasa mana tuh? Bahasa Italia tuh. Agak di atas daripada kiki, apa Pak? Sempili. Kalau ada karyang itu agak tinggi itu Pak. Itu berarti sudah naik levelnya tuh ke Letnan Jenderal. Di atasnya lagi bakhil. Dan yang paling tinggi itu adalah syuh. Syuh itu pelit tingkat tinggi. Kalau dia masih kikir-kikir sedikit, dia makan aja di rumahnya. Nggak pernah sampai barang rumah itu ke tetangganya. Padahal baunya semuanya ada. Hari ini bau rendang, besok ikan asin, besok nggak pernah ngulur gitu. Dia mau dia saja.
Itu pelit, alias kikir. Tapi kalau syuha, dia nggak mau makan di rumahnya, dia mau makan di rumah tetangganya, karena takut habis berasnya yang di rumahnya. Jangankan untuk ngasih orang lain, untuk ngasih dia sendiri pun dia tidak mau. Itu syuh namanya. Orang punya mobil yang pelit, dia nggak mau bawa orang lain numpang. Tapi orang punya mobil yang syuh, dia numpang dengan mobil orang lain. Ini sama-sama mau pulang kampung, nggak mau bawa mobil dia, numpang dengan mobil orang lain, takut minyaknya berkurang. Itu syuh namanya. Di akhir zaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah akan muncul begitu banyak. Ulama-ulama akan dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, dan akan ditanamkan di dalam hati manusia sifat individualis. Mereka akan berubah menjadi orang-orang yang sangat pelit. Maka ketika itu semuanya akan sulit untuk kita kendalikan. Lalu apalagi kata beliau, min asyratis sa'ah, dan itulah tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Ayyurfa'al al-ilm wa yuthbitul al-jahl. Di antara tanda-tanda bahwa kiamat itu akan terjadi, ilmu diangkat dari manusia dan disisakan oleh Allah orang-orang jahil. Orang-orang berilmu pendek-pendek umurnya, orang-orang yang bodoh panjang-panjang umurnya. Karena tidak ada lagi orang yang berilmu, akhirnya orang bercerita kepada orang yang bodoh. Orang bodoh itulah yang berfatwa. Orang bodoh itulah yang dikenal suaranya. Orang bodoh itulah yang akhirnya didengar ungkapannya, ucapannya, dan ditaati. Orang bodoh ditanya tidak akan dapat menyelesaikan perkara kita. Tidak akan dapat. Tapi itu yang akan dijadikan oleh manusia sebagai rujukan. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kata Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian berusaha menuntut ilmu. Qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat, sebelum mati-matinya para ulama. Maka selagi ada penceramah kita di masjid ini, datanglah. Jangan tunggu penceramahnya habis baru ditanya, kok nggak ada lagi wirid? Wirid dalam 15 tahun nggak pernah datang. Begitu wirid berhenti, nanya, kok nggak ada lagi wirid sekarang? Ada masanya nanti orang-orang yang menyampaikan itu akan mati. Allah akan mencabutnya. Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Hendaklah kalian menuntut ilmu, kata Ibnu Mas'ud, sebelum ia diangkat oleh Allah. Karena kalau sudah mati orang-orang yang menyampaikan itu, maka terangkat ilmu agama. Jadi dalam postingan itu sedih pula kita nengoknya. Ditampilkan di situ ada almarhum Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ. Di sebelahnya lagi ada almarhum Arifin Ilham. Di sebelahnya, di bawahnya ada almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari. Di bawahnya lagi ada almarhum Syekh Ali Jabir. Di bawahnya lagi, itu kalau disusun semuanya ibu bapak, ondeh mandeh, lain rasanya hati kita. Hilang sudah. Maka orang-orang yang dulu pernah mendengar beliau berkata lumayan. Orang-orang yang baru mau mendengar. Itulah sebabnya perlu kita mengambil sekarang. Jangan menunda sebelum ia diangkat. Fawalladzi nafsi biyadihi, kata Ibnu Mas'ud, wa raf'uhu mauturawati, dan terangkatnya ilmu itu nanti kalau sudah wafat orang-orang yang menyampaikannya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, nanti orang-orang mati syahid itu ketika mereka dibangkitkan, mereka berharap hidup kembali supaya mereka bisa menjadi orang-orang berilmu. Karena melihat betapa dimuliakan oleh Allah orang-orang berilmu ini. Tetapi kata beliau, fa inna ahadun lam yulad aliman. Kalian tidak dilahirkan berilmu. Enggak ada orang lahir langsung punya ilmu, tidak ada. Oleh karena itu, wa innamal ilmu bitta'allum, supaya kalian punya ilmu, belajarlah.
Sediakan waktu, belajarlah. Karena tidak mungkin ada ilmu tanpa belajar. Ilmu agama ini kan boleh kita bilang otodidak. Kita sudah dapatnya cukup lama. Diajarkan kepada kita sejak masa kecil dulu sampai masa sekarang. Itu kalau tidak diperbaharui ibu bapak, sulit kita untuk menyesuaikan. Jangankan ilmu yang berkembang, aplikasi saja perlu diupdate. Kalau tidak diupdate, nggak mau dia terbuka. Update aplikasi, harus diupdate terus menerus. Istilahnya dimodernkan, disekarangkan. Karena ternyata banyak benda yang tidak kita tahu. Dulu seperti ini, kok enggak? Maka karena itu hari ini kita banyak yang risau ketika orang mulai menyalah-nyalahkan kita. Ini enggak boleh, ini bid'ah. Mulai sadar, iya ke bid'ah. Di tempat saya, ini saya tidak tahu ini rekaman ini nanti ditengok orang Kampar apa tidak ya. Tak apalah, biar sajalah. Ada juga yang marah-marah. Kalau dia marah, nanti saya ajak bertemu dia di Sate Ocu Iman. Nah, biar dia biarkan. Ada satu budaya mengarak surat namanya. Itu biasanya dilakukan ketika padi sudah mulai menguning. Mengarak surat, tapi saya tidak tahu surat apa yang diarak. Karena waktu saya kecil dulu nggak ada suratnya. Saya ikut juga melakukan perkara itu dulu. Jadi kalau disebut ada juga mantan-mantan jahiliyahnya sebenarnya. Yang saya tahu diperintahkan ambil ember, kemudian ambil bunga 7 rupa, 7 jenis. Ada bunga raya, ada lagi yang daunnya panjang-panjang itu tak tahu saya apa namanya. Ikat. Masukkan ke dalam air itu. Tenteng. Nanti untuk apa? Mau disiramkan ke padi. Katanya mengarak surat. Lalu di satu tempat ada orang bersolawat. Tapi demi Allah saya tidak tahu solawatnya itu apa. Enggak pernah Nabi disebut. Menjerit aja kerjanya. Entah apa disebutnya. Dulu saya tidak mengerti itu. Dan saya ikuti saja karena itu budaya. Tapi setelah kita tahu apa ya kaitannya antara siraman padi itu dengan keberkahan. Karena nampaknya supaya barokah, tidak diganggu oleh hama, tidak datang burung, tidak datang banjir. Mengapa ke Tuhan saja minta begitu? Minta ke Tuhan yang menurunkan hujan tuh. Dia yang menurunkan hujan, dia yang mengeringkan sungai. Kenapa tidak ke Tuhan? Kok pakai ember-emberan? Ditabur-taburlah. Masuklah di situ bunga 7 rupa, bunga matahari, bunga kembang 9, bunga kembang api. Dan bunga teh ayam pun ada orang masukkan. Pokoknya semua bunga jumlahnya harus 7. Dan hari ini itu dijadikan sebagai cagar budaya yang diresmikan oleh Bupati Kampar. Bupati Kampar meresmikan itu akan dilaksanakan setiap tahun. Ahlan. Sebegitu banyak ulama dari sana, tidak ada satu orang pun yang berkata. Diam semuanya. Mengapa tidak berdoa saja kepada Allah? Allahumma, kan banyak doa minta rezeki itu. Yang paling hebat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doa minta rezeki itu Bapak Ibu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkahilah kami ya Allah dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bagus kan maknanya. Ini disiram-siram. Nah, begitulah yang terjadi. Itu tidak ada yang menyebutnya sama sekali. Maka nanti kehidupan kita ini akan terus bergulir. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, engkau tidak dilahirkan langsung punya ilmu. Baru engkau akan dapat ilmu kalau engkau belajar. Cuma sebagian diajak belajar nggak pula mau. Ditunjukkan nggak mau. Bertanya tidak mau, ditunjuk tidak mau. Lalu maunya apa?
Bahkan ada yang begitu bingung kita cara menghadapinya. Ada satu jemaah gemar betul dia bertanya, tapi bertanyanya setelah majelis selesai, bukan masih di dalam, dah bubar, baru dia bertanya. Dan tanyaannya itu kritik semua. Maka pernah saya sampaikan kepada beliau, bagusnya anta hadir di dalam majelis tadi itu, karena sudah saya sampaikan tadi. Anta kemana? Anta nengok saya mau naik saja seperti anta sangat ketakutan. Apa yang akan saya sampaikan? Diam saja dia. Iyalah Ustaz, rencana nak bertanya kau nengok kotai-kotai. Gak mau dia bertanya setelah itu lagi. Ambil kesempatan untuk diri kita sendiri. Memang tidak perlu harus menunggu semuanya hadir, enggak. Tapi minimal untuk diri kita sendiri. Karena kalau semakin banyak orang-orang baik, kalau makin banyak orang-orang tahu, makin membaiklah keadaan kita. Kemudian yang kedua, tentukan waktu. Ambil sedikit dari waktu kita untuk menuntut ilmu itu. Satu hari berapa jam? 24. Satu minggu berapa jam? Ini kalau ditanya jam-jam sebegini ini kali-kali memang nggak jalan ini. Bukan bapak ibu saja balik bertanya dari belakang, Ustaz tahu? Nggak tahu juga. Karena itu saya bertanya, 24 kali 7. Ini kita nggak bisa bubar kalau nggak dapat angkanya nih bapak ibu. Berapa? 168. Satu minggu waktu yang Allah titipkan kepada kita 168 jam. Berapa jam yang digunakan untuk menuntut ilmu? Hari ini 1 jam. Malam nanti? Oh besok malam enggak ada. Besok malam antara maghrib dan isya 35 menit. Subuh 1 jam, 2 jam 35 menit. Ahad malam 1 jam, 3 jam 35 menit. Oke, habis. Dari 168 jam terpakai 3 jam 35 menit. Banyak itu atau sedikit? Sedikit. Itu pun orang sebahagiannya merasa cukup banyak. Ingat kalau kita tengok ibu bapak yang rajin-rajin itu juga orangnya. Saya sudah tahu persis siapa yang duduk di dinding itu. Betul. Tahu persis saya. Maka nanti kalau bertemu jalan, yang saya bayangkan bukan hanya namanya saja. Ini duduknya di dinding. Tahu persis. Kenapa? Nggak bertukar-tukar orangnya. Itu juga. Ini rombongan-rombongan ya sebetulnya sudah dekat-dekat semua ini. Itulah isinya. Yang lain mana? Mana yang lain? Itu sulit untuk kita jawab. Ya walaupun sebetulnya alhamdulillah jemaah kita ini yang setidaknya yang ini luar biasa. Yang lain lebih luar biasa lagi. Luar biasanya bukan luar biasa banyak. Luar biasa sulit mencarinya. Jadi pernah saya memberikan tausiah hari hujan. Dari sore itu hujan sudah turun. Ragu saya sebetulnya datang tidak. Cuman kita membayangkan kalau jemaah menyiapkan snack begitu. Ini bukan nyindir nih Pak Junaidi ya. Memang sebagian ustaz-ustaz itu kalau disediakan snack pertimbangannya jadi 2. Kalau dia tidak datang dia membayangkan snack siapa yang makan gitu. Jadi maksud saya saya nggak nyuruh. Jadi ketika sudah sore mau hujan turun begitu lebat. Setelah maghrib masih lebat juga. Ragu-ragu datang tidak. Ya udahlah karena sudah janji datang sajalah. Ada tidak ada jemaah, setidaknya penitia tahu bahwa saya sudah datang. Ternyata sampai di situ benar-benar yang kita pikir itu terjadi. Jemaahnya alhamdulillah.
ada 11 orang. Setelah ditunggu lama, nggak ada yang hadir lagi. Maka cukuplah jemaahnya 11. Dari 11 orang itu 3 ibu-ibu, berarti bapaknya 8. Nah, bapaknya duduk di bagian belakang saya semua seperti pengawal. Ini meja ditaruh ke depan, dia duduk di belakang sama-sama. Yang di belakang kursi ada juga. Tinggallah saya berhadapan dengan 3 ibu-ibu di depan tuh. Ini nggak bisa karena mereka katanya terus saja Ustaz. Dalam pikiran saya terus. Yang mau saya ceramai siapa? Ini tinggal 3 orang ini. Ibu-ibu itu akhirnya karena saya tak ada lagi audien lain, tentu kita mau kontak mata dengan dia. Dari satu ibu ke ibu yang lain, ibu balik lagi ke dia. Mungkin perasaannya, Ustaz ini nengok ke saya terus gimana ini? Lama-lama dia nunduk aja, nggak bangun-bangun. Nunduk satu, nengok yang lain, nunduk pula yang lain. Akhirnya tinggal saya sendiri yang ngomong, tak apa-apa yang saya omongkan. Menghabiskan waktu 35 menit itu stres saya dibuatnya. Akhirnya, ya seperti di depan kamera saja lagi bercerita. Ini ibu-ibu ini nggak pula mau nengok ke kita. Sekali-kali ada aja. Begitu berat Bapak Ibu. Oleh karena itu ambil waktu kita sedikit saja. Dari 168 3 jam. Ini lumayan ini. Hebat ini. Ada bahkan yang 2 kali sebulan cuman. 2 kali sebulan itu pun juga nggak hadir. Lalu kalau 2 kali sebulan tak hadir, di mana lagi hadirnya? Ilmu itu akan segera hilang. Jika tidak kita dapatkan, maka ma'assalamah. Kita tidak akan memilikinya. Yang kedua, berusahalah untuk menyukainya. Nah, ini agak berat, nomor 3 ini. Berusahalah untuk menyukainya. Kenapa begitu? Majelis ini banyak faktor yang menyebabkan kita memilih untuk terus atau tidak. Kadang faktor ustadznya. Kalau ustadznya hebat, jemaahnya bertahan. Kalau ustadznya tak hebat, jemaahnya tak tahan. Ya tahan juga, cuman bedanya ber dan tak. Tapi yang pasti, apapun yang dibicarakan di depan ada nilainya. Pasti ada nilainya. Nggak mungkin yang tidak baik disebutkannya. Hanya mungkin retorika, cara dia menyampaikan, ada yang garing, ada yang kemudian masuk angin. Ibarat keripik dibakar, nggak bunyi lagi gitu. Adem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah meleleh-leleh di mana. Tapi masih ada yang disampaikannya. Dengarkan sajalah. Walaupun agak susah-susah menahan uap. Berkali-kali menahan uap, tahanlah. Berusahalah untuk menyukainya. Karena sesuatu itu nanti akan terbiasa setelah kita mencoba untuk menyukainya. Tapi kalau kita terus tumbuhkan rasa tak suka itu, nggak akan mungkin kaki kita bertahan. Pasti kita akan lebih cepat pergi. Berat, sangat berat. Nah, untuk itulah makanya di dalam agama kita selalu ada motivasi. Ayo. Berusahalah untuk itu. Tahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dapatnya ilmu itu baru akan muncul kalau kita mampu. Sebab itu kalau kita lihat dengar ulama-ulama kita dulu bagaimana mereka menuntut ilmu itu luar biasa. Jadi cara mereka menuntut ilmu itu tak terbayangkan. Ada namanya Jabir bin Abdullah. Ini tabi'in. Dia tertarik dengan satu hadis yang bercerita dengan padang mahsyar. Lalu dicobanya cari siapa yang ngomong tentang, yang tahu tentang hadis padang mahsyar ini. Datanglah, disebut oranglah satu nama. Dia datang ke situ. Ternyata orangnya sudah pindah ke negeri Syam. Syam itu sekarang Syria. Dulu itu 4 negara: Syria, Jordan, Palestina, Lebanon. Bahkan Irak itu juga termasuk Syam dulu. Orangnya sudah pindah. Berapa jaraknya dari Madinah ke sana? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang.
Begitu mendengar bahwa orang yang meriwayatkan hadis ini sudah pindah, enggak patah arang, dibelinya unta, lalu dia berjalan mencari orang itu ke Syam dengan jarak tempuh sebulan pergi sebulan pulang, hanya mencari orang yang meriwayatkan hadis tentang padang mahsyar. Bapak Ibu pernah mendengar hadis tentang padang mahsyar? Ada didengar? Menarik tidak? Nah, kalau belum didengar ya bagaimana mau menarik? Dia saking tertariknya dengan hadis itu, dicarinya. Padahal orangnya sudah pindah begitu jauh. Kalau kita lah itu ibu bapak, bertanya kepada jemaah yang hadir saja kita agak enggan. Apa tadi cerita tuh? Entahlah, pokoknya hebat. Apa tadi cerita? Padang mahsyar. Oh, padang mahsyar. Oh. Begitu cuman sampai peringkat dia dicarinya. Begitu hebatnya semangatnya. Kemudian yang tak kalah penting juga, bawalah anak-anak kita, bawalah generasi, supaya ada proses stafetnya, regenerasi daripada ilmu itu. Jangan bapak-bapak ibu-ibu saja yang mendengar, bawa anak-anak. Tidur dia ustaz, nggak apa-apa, biarkan saja. Toh di rumah juga dia tidur, lebih baik dia tidur di sini. Bawa anak-anak, biar anak-anak kita juga tahu. Karena kalau tidak, kita kalau menyampaikan itu ibu bapak ke anak kita, itu tidak sehebat orang lain yang menyampaikannya ke dia. Kalau kita yang menyampaikannya nggak mempan, nggak masuk, sekali cuman kita sebut ikut nak menongan. Tadi cakap lagi, marah kita. Saya sejak kecil saya mengajarkan Al-Quran. Mulai dari aliyah itu saya mengajar Al-Quran, pindah ke Padang mengajarkan Al-Quran, yang berhenti mengajarkan Al-Quran waktu di Mesir. Di Malaysia 6 tahun saya mengajarkan Al-Quran. Banyak anak-anak itu yang belajar Al-Quran dari saya. Anak saya susah saya ajar. Baru dibukanya, yang kulkas juga lah belum ditutup, yang mainan juga lah belum disimpan. Akhirnya kita marah-marah, apa abang nih kok belum siap-siap lagi? Belum lagi, mondar mandir. Dan itu tidak akan terjadi ketika dia dididik oleh orang lain. Jadi kayaknya memang anak kita nggak bisa kita didik sendiri, nggak jadi dia. Mungkin itu sebabnya orang dulu mengantar anaknya jauh-jauh darinya. Nah, bawa anak kita agar dia juga mendengar, karena tantangan anak kita ke depan jauh lebih berat daripada tantangan kita hari ini. Liberal akan segera memporak-porandakan kehidupan mereka, terutama kehidupan beragama. Liberal, plural, mereka ingin mengikis nilai-nilai agama ini hingga agama itu nanti persis seperti yang disebut Imam Ali. Islam itu tinggal nama tapi tidak ada praktek. Al-Quran itu tinggal tulisan tapi tidak dibaca. Generasi ke depan akan menghadapi hal itu, pengikisan. Maka kalau mereka selalu didekatkan, mereka dapat informasi dari awal. Kalau sudah dapat informasi dari awal, informasi yang lain itu bisa difilter, atau setidaknya ada pertimbangan. Tapi kalau kosong ibu bapak, nih, lobat. Ini gelas ini penuh, saya kurangilah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pas-pas ketika kita masuk injury time. Kenapa ini tidak bisa diisi lagi? Karena isinya penuh. Ini masih ada. Kenapa tidak dituangkan? Karena isinya penuh. Tapi kalau sudah penuh isinya dituangkan, dia akan nolak. Paham Bapak Ibu tuh? Tapi kalau ini kosong, diisi apapun ke dalam, masuk dia. Diisi nanti apa nih judulnya nih? Prim 3 masuk. Diisi Mur Aqua masuk. Diisi kopi ginseng maksud saya masuk. Kenapa? Kosong. Kalau kosong apapun diisi maka akan masuk. Tapi kalau dia ada isinya, minimal dia bercampur di dalam itu. Kalaupun tetap juga masuk, yang putih hanya kelabu. Tapi kalau tidak, yang gelap itu masuk gelap semuanya. Itulah yang sekarang sedang dihadapkan kepada anak kita.
Kalau nanti mereka tidak memiliki keilmuan yang cukup, maka pluralisme, liberalisme yang sekarang sangat gencar itu akan menjadi hiasan warna pemikiran mereka. Agama ini tidak akan dianggap orang sebagai agama, Bapak Ibu. Saya kemarin ada kunjungan dari Turki di pondok. Lalu di Turki itu rupanya dulu kan Ottoman itu kuat, pusat negara Islam itu di situ. Tapi setelah masuk sekularisme yang dipelopori oleh Kemal Atatürk, itu mereka bermain di undang-undang. Dibuatlah undang-undang penyatuan pola pendidikan. Setelah undang-undang itu dikeluarkan, dihapus semua pelajaran agama. Bahkan tak boleh sama sekali mengajarkan agama. Tidak boleh. Kalau kedapatan mengajar agama, hukumannya mati. Karena mereka menghidupkan sekularisme. Maka ketika itu ada guru-guru agama yang memang sudah lama mengajarkan agama, mereka merasa terpanggil. Salah satu di antaranya Syekh Sulaimaniyah. Nanti kita akan dengar di Jalan Sepakat ini ada cabangnya satu. Syekh Sulaimaniyah itu salah satu di antaranya. Begitu bersedih beliau ketika pelajaran agama itu sama sekali tidak lagi diajarkan. Maka mereka mengirimkan petisi kepada pemimpin waktu itu. Ditandatangani 500 pengajar agama. Kami akan mengajarkan Al-Quran. Kami tidak butuh dengan gaji, tapi izinkan kami mengajar Al-Quran. Langsung dijawab, aturannya sudah jelas. Siapa yang keluar dari aturan maka akan ditindak tegas. Betul-betul tegas. Jadi karena ketegasan itu menimbulkan takut. Orang tak lagi mau menyebut-nyebut kata-kata agama. Agama itu seolah-olah itu adalah tabu diucapkan. Hingga kata beliau, dalam sejarah beliau diceritakannya, sampai-sampai saya tidak bisa menemukan murid yang mau diajar mengaji. Saya bilang ke dia, belajarlah mengaji. Saya bayar. Ada tahu berapa bayarannya? Kata beliau, sama dengan bayar anggota parlemen. Saya kasih duit, Nina, belajarlah. Enggak mau. Diambilnya duit yang dia datang lagi setelah itu. Begitu sulitnya mencari orang belajar, walaupun belajar Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu sudah menjadi lazim dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan itu akan terjadi. Satu saat nanti kita boleh jadi menemukan kita tak lagi bisa duduk seperti ini. Boleh jadi. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Maka oleh karena itu ajarkan anak-anak kita agama selagi kita masih bisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kalian meninggalkan generasi di belakang kalian yang dalam kondisi lemah. Karena kalau lemah maka dia akan menjadi bulan-bulanan. Lemah itu bukan lemah fisik. Kalau fisik sekarang itu anak-anak lebih besar-besar dari kita. Olahraga mereka lebih banyak. Setiap pagi mau gowes-gowes saja. Gowes. Kalau tidak gowes, futsal. Perangkat-perangkatnya cukup. Kita dulu main bola itu satu kaki ayam. Bolanya bola apa, Pak? Plastik itu yang diulet, diikat. Pengikatnya bukan pula karet tuh. Jadi sekali sepak berserak semuanya. Mereka sekarang ada. Jadi soal fisik nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan isi kepalanya. Itu yang paling berbahaya. Maka oleh karena itu, kembali kepada awal pembicaraan kita. Kita mesti sadar sekarang kita sedang berada di akhir zaman. Allah sedikit demi sedikit mencabut ilmu dari tempat kita ini dengan matinya para ulama. Mari kita lakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi bangsa kita ini dari hal-hal yang buruk. Amin. Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang bisa membuat bangsa ini berpecah belah, hancur dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Dia kalau berceramah sudah terlalu tinggi suara, itu biasanya kalimatnya muncul sendiri dan sering tidak
terfilter. Kadang-kadang ada yang kasar bunyinya, ada juga yang tidak pas pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi